antara masalah yang sedang saya hadapi. Saya merasa sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain. Iya, baik. Jadi di sini saya bisa mendengarkan Nak Putri. Jadi bisa kan Nak Putri coba menceritakan apa kesannya? Ya, jadi sejak beberapa bulan terakhir, Bu, semenjak saya masuk SMA, saya merasa semakin sulit untuk menghadapi situasi sosial. Saya sering merasa cemas dan takut ketika harus berbicara dengan orang baru atau berada dalam kerumunan. Jadi ibu mengerti bahwa perasaan itu memang sulit. Perasaan cemas itu dalam situasi sosial memang sangat sulit. Apakah Nak Putri bisa menceritakan adakah situasi khusus yang membuat Nak Putri merasa tertekan begitu? Iya Bu, bisa terutama ketika melakukan proses pembelajaran di kelas, saya merasa tidak nyaman yang luar biasa. Bahkan ketika hanya harus mengobrol dengan atau satu atau dua orang saja, misalkan ketika saya diajak berbicara dengan guru mata pelajaran, bahkan tidak jarang juga saya memiliki kendala ketika berbicara dengan teman di kelas. Jadi itu rasanya sudah umum ya, tapi bisa nggak Nak Putri menceritakan bagaimana situasi yang Nak Putri rasakan atau pikirkan saat merasakan kecemasan itu? Saya pikir saya khawatir akan dilihat bodoh atau tidak dihargai oleh orang lain, Bu. Saya juga merasa tidak tahu harus bicara apa atau bagaimana memulai percakapan. Dan kadang saya tidak tahu bagaimana merespon lawan bicara saya. Jadi memang kecemasan itu bisa sangat mengganggu ya dalam kehidupan sosial. Apakah dalam kehidupan sehari-harinya Nak Putri itu sangat mengganggu ya kecemasannya itu? Iya Bu, ini membuat saya merasa terisolasi dan kesepian. Saya juga menginginkan interaksi sosial yang bermakna, tetapi takut untuk mengambil langkah pertama. Saya mengerti perasaan Nak Putri sekarang. Memang masalah Nak Putri ini sangat mempengaruhi kualitas hidupnya Nak Putri. Mungkin kita bisa bekerja sama untuk mengatasi rasa cemasnya Nak Putri ini. Bagaimana menurutnya Nak Putri? Iya Bu, saya ingin sekali mencoba. Saya merasa lega bisa berbicara tentang hal ini, Bu. Ya, itu adalah langkah pertama yang bagus. Jadi kita dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi lebih lanjut dan menerapkan strategi ataupun teknik yang dapat membantu Nak Putri untuk menyelesaikan masalahnya ini. Oh iya baik Bu, sebelumnya terima kasih ya Bu sudah mau berbincang tentang hal ini, sudah memberikan saya solusi juga Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Sudah menjadi tugas Ibu. Terima kasih sekali. Iya Bu. Ibu, saya merasa kesulitan akhir-akhir ini. Coba ceritakan apa yang sedang menderita Nak Caca. Jadi Bu, saya itu korban bully di kelas saya Bu. Karena itu saya merasa sangat terganggu dan merasa tidak nyaman. Beberapa teman kelas sering mengolok-olok saya, bahkan melecehkan saya di depan umum. Mereka tidak jarang membuat komentar yang membuat saya sakit hati. Maka dari itu saya merasa itu tidak berharga Bu. Saya tidak tahu mengapa mereka seperti itu, padahal saya tidak melakukan apa-apa sama mereka. Dari situ juga teman-teman yang lain juga ikut menjauhi saya, padahal saya sama teman-teman yang lain juga baik-baik saja Bu. Itu pasti sangat sulit untuk Nak Caca hadapi. Nak Caca tidak sendirian dalam hal ini dan ibu siap membantu Nak Caca. Apakah Nak Caca sudah melaporkan kejadian ini kepada guru atau staf sekolah? Iya Bu, saya sudah pernah mencoba untuk melaporkannya, tapi dari situ tidak ada tindakan yang diambil. Jadi saya merasa nggak ada yang peduli Bu sama saya. Jadi mereka membuat komentar buruk dan menyakitkan terhadap Nak Caca dan teman-teman Nak Caca yang lain juga ikut menjauhi Nak Caca. Iya Bu, dari situ saya tuh merasa nggak dihargai Bu. Ibu mengerti kekhawatiran, tapi penting untuk mengambil langkah-langkah untuk menghentikan pembulian ini. Dengan melaporkan kejadian ini, Nak Caca bisa menciptakan kesadaran dan meminta bantuan pihak sekolah. Selain melaporkan kejadian ini, penting juga untuk mencari dukungan dari teman-teman atau keluarga dan jangan ragu untuk berbicara dengan orang-orang yang Nak Caca percaya dan minta bantuan mereka. Iya Bu, terima kasih atas sarannya Bu. Saya akan mengikuti langkah-langkah yang Bu sudah sarankan demi terselesaikannya masalah saya Bu. Terima kasih. Selamat siang Namanda, bagaimana keadaannya hari ini? Selamat siang Bu, saya merasa bingung akhir-akhir ini Bu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan di masa depan saya. Saya mengerti mengambil keputusan tentang masa depan itu menjadi hal yang menantang. Kira-kira bagaimana Namanda ingin berbicara lebih lanjut tentang apa yang membuat Namanda bingung? Iya Bu, saya punya banyak minat dan hal-hal yang saya suka, tapi sulit untuk memastikan jalur yang pasti. Ya itu normal merasa seperti itu. Apakah ada minat khusus atau bidang tertentu yang mengikat perhatiannya Namanda? Saya suka seni dan desain, tapi juga tertarik sama ilmu komputer dan teknologi. Oh
Oh ya, kedua minat itu sangat menarik. Bagaimana jika kita membahas lebih dalam tentang bagaimana Nak Manda dapat menggabungkan kedua minat tersebut? Apakah Nak Manda telah mempertimbangkan karir atau jalur pendidikan yang menggabungkan seni dan teknologi? Saya belum memikirkan itu. Bagaimana cara menggabungkannya, Bu? Bisa jadi Nak Manda dapat mengeksplorasi bidang seperti desain, grafis, pengembangan permainan, atau desain antarmuka pengguna. Hal ini memungkinkan Nak Manda untuk menggunakan kreativitas dalam konteks teknologi. Bagaimana perasaan Nak Manda tentang ide ini? Oh, itu sangat menarik, Bu. Saya akan mempertimbangkannya. Ya, bagus. Selanjutnya, apakah Nak Manda ingin mencari informasi lebih lanjut tentang opsi-opsi ini atau berbicara dengan orang-orang yang bekerja di bidang tersebut? Ya, saya ingin mencari tahu lebih banyak. Terima kasih, Bu, atas bantuan dan ide-idenya. Iya, tidak masalah. Saya di sini membantu Nak Manda, jadi jangan ragu untuk kembali. Jika Nak Manda membutuhkan dukungan lebih lanjut, semoga Nak Manda menemukan jalur yang sesuai dengan minat dan bakatnya Nak Manda. Berdasarkan hasil pengamatan saya sebagai observer, saya mengamati konselor sudah memenuhi beberapa teknik keterampilan eksplorasi masalah, tetapi masih ada beberapa juga yang keterampilannya masih kurang, yaitu dalam merespon perasaan permukaan dan merespon perasaan terselubung yang diungkapkan oleh konseli. Jadi menurut pengamatan saya dalam hal menilai diri saya sendiri sebagai konselor sudah sangat baik dalam menerapkan keterampilan mengeksplor masalah. Sebagai contoh, saya sudah sangat baik dalam hal merespon pernyataan konseli berdasarkan urutan kepentingan secara kronologis. Saya sudah mampu merespon pernyataan konseli berdasarkan sebab akibat dan juga memfasilitasi konseli untuk mengeksplor isi pembicaraan. Kemudian dalam hal merespon perasaan, saya sudah mampu merespon perasaan yang diungkapkan melalui pengalaman konseli, dan juga saya sudah mampu merespon perasaan yang diungkapkan melalui pikiran konseli. Selanjutnya dalam hal merespon makna, saya sudah bagus dalam hal memberikan respon terhadap pikiran yang diungkapkan oleh konseli dan memberikan respon terhadap argumentasi logis yang dikemukakan oleh konseli. Tetapi saya masih memiliki kekurangan, yaitu belum mampu merespon perasaan permukaan yang diungkapkan oleh konseli dan belum sepenuhnya baik dalam merespon perasaan terselubung di balik pernyataan konseli.